Kalau ke depan nanti Jokowi dan JK yang menjadi presiden dan wakil presiden, kita harus berani stop impor pangan, stop impor beras. Kita ini semuanya punya gitu. Harusnya kita ini malah bisa ekspor, kok import itu loh. Berikutnya total impor beras untuk Januari hingga Agustus 2024 mencapai 3,05 juta ton atau senilai 1,91 miliar US dollar. Negara asal impor beras tertinggi adalah Thailand. Anggaran ketahanan pangan naik 7,8%, tapi impor beras juga makin meroket. Kok bisa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RJ, selamat datang kembali di channelnya Wong Cilik yang akan selalu bersuara demi kebenaran dan bukan demi pembenaran. Di sini dengan gaya santai tapi tajam menghujam akan selalu membahas hal-hal seru, lucu, tapi bikin kita mikir keras tentang kondisi negeri ini. Dan kali ini kita mau ngobrolin soal anggaran ketahanan pangan yang naik cukup fantastis di tahun 2024 ini. Tapi yang bikin saya bertanya-tanya, impor beras kok juga naik tajam ya? Dan kenapa logikanya kok berantakan gini ya? Kayak ada yang nggak sinkron di sini. Oke, tonton sampai habis ya. Ayo kita bongkar bareng-bareng. Anggaran ketahanan pangan naik, impor beras ikut naik. Jadi gini sob, Jokowi baru saja ngumumin bahwa anggaran ketahanan pangan untuk tahun 2024 naik sebesar 7,8%, yaitu menjadi 108,8 triliun rupiah. Wah, gede banget ya. Dana segede itu katanya buat ningkatin ketersediaan pangan, stabilisasi harga, sampai pengembangan food estate. Tapi tunggu dulu sob, udah ada yang pernah dengar food estate nggak? Itu loh, proyek besar-besaran buat bikin lahan-lahan baru yang bisa kita tanam padi, jagung, ataupun bahan pangan yang lain. Nah, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, dari total anggaran 108,8 triliun rupiah itu, 89,6 triliun bakal dipakai buat belanja pusat, kayak bikin bendungan, irigasi, bibit benih, bahkan asuransi pertanian. Sisanya 19,2 triliun buat disebar ke daerah-daerah buat pembangunan jalan pertanian, balai benih, sampai pelabuhan perikanan. Wah, niat banget ya kelihatannya. Tapi nih, di tengah-tengah rencana mega buat memperkuat ketahanan pangan ini, tiba-tiba boom, muncul berita bahwa impor beras kita tembus 3,05 juta ton sampai Agustus 2024. Loh, kok bisa? Anggarannya naik buat ketahanan pangan, tapi kok beras masih harus impor ya? Kok jadi mirip kayak jalan di treadmill yang jalannya mundur ya? Logika sehatnya begini, kalau kita sudah punya anggaran besar buat ningkatin produksi pangan, ngapain juga coba masih harus impor beras sebanyak itu? Dan yang lebih bikin geleng-geleng kepala kita, volume impor beras ini malah terus meningkat sejak tahun-tahun sebelumnya. Padahal bukankah kita katanya sudah swasembada beras ya? Tuh buktinya Pak Jokowi dapat penghargaan dari International Research Institute atau yang disingkat dengan IRI karena dianggap telah berhasil menciptakan ketahanan pangan dan swasembada beras dalam negeri. Ini penghargaan internasional loh, walaupun akhirnya terbukti plakatnya nggak asli. Tapi fakta lapangan kok beda banget ya? Malahan berdasarkan data, ternyata luas lahan sawah kita makin hari makin menyusut drastis. Dari 7,75 juta hektar di tahun 2013 jadi 7,45 juta hektar di tahun 2019 dan terus mengalami penyusutan hingga tahun ini. Nah, ini nih yang bikin kita semua menjadi garuk-garuk kepala. Jadi nih, gimana mau swasembada beras coba? Kalau sawah semakin hari makin dikonversi buat properti. Padahal katanya pemerintah pusat mau fokus untuk meningkatkan produksi pangan. Tapi di sisi lain, pemerintah daerah malah sibuk mengubah sawah menjadi perumahan. Ya elah, nggak sinkron dong Pak. Food estate
sebuah proyek besar yang kacau. Kita balik lagi ke proyek food estate. Buat yang belum tahu nih, food estate ini adalah sebuah program buat bikin kawasan-kawasan baru yang bakal dijadikan lahan pertanian. Tujuannya ya buat ngurangi impor dan bikin kita mandiri secara pangan. Tapi sayangnya sob, selain dapat banyak kritikan dari masalah pembukaan lahan yang kurang efektif, sampai soal lahan yang ternyata tidak produktif, dari tanam singkong tumbuh jagung, hingga sampai triliunan anggaran yang dibuang demi program ini. Bayangin sob, proyek besar kayak food estate ini digadang-gadang bakalan menjadi penyelamat krisis pangan Indonesia. Tapi kenyataannya malah bermasalah di banyak tempat. Udah ngabisin banyak dana, tapi hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Bahkan ada lahan-lahan yang nggak subur dan nggak bisa ditanami sama sekali. Waduh, gimana tuh? Dan yang bikin sedih lagi, di tengah-tengah proyek besar ini, lahan sawah tradisional kita kian hari kian menipis. Bahkan menurut Ketua Perpadi, Sutarto Alimuso, luas panen padi terus turun beberapa tahun terakhir. Dari data BPS, luas panen kita pun susut 211.969 hektar di tahun 2023. Waduh. Dan kalau begini terus, ya nggak heran impor beras pun akan semakin naik. Dan logika warasnya, kalau sawah makin berkurang, produksi padi jelas makin turun. Dan secara otomatis kita pun makin tergantung sama impor. Tapi yang bikin kita pusing, anggaran ketahanan pangan naik 7,8%. Impor beras pun juga melesat ke awang-awang. Mari kita lihat data impor beras Indonesia sampai Agustus 2024 saja. Impor beras kita sudah menyentuh angka 3,05 juta ton. Nggak main-main loh, nilainya pun setara 1,91 miliar US dollar Amerika. Ini US dollar Amerika loh, 1,91 US dollar Amerika. Dan berasnya mayoritas diimpor dari 3 negara, yaitu Thailand, Vietnam, dan Pakistan. Indonesia yang katanya tanah surga, apa-apapun bisa ditanam. Ini beneran gak sih? Atau jangan-jangan hoax ya? Ini bukan cuma soal beras saja. Gula kita juga masih impor 3,38 juta ton dan gandum 8,44 juta ton. Jadi, di tengah proyek food estate yang memakan anggaran fantastis, kok rasa-rasanya Indonesia malah makin ketergantungan sama impor ya? Bukannya dengan anggaran ketahanan pangan yang naik, kita bisa produksi pangan sendiri. Makin banyak pertanyaan yang muncul deh kalau gini. Lalu buat apa anggaran besar kalau impor tetap tinggi? Nah, inilah yang menjadi teka-teki besar. Jokowi sudah menaikkan anggaran ketahanan pangan, tapi beras kita pun masih harus impor berjuta-juta ton. Pertanyaannya sekarang, apa ada yang salah dengan pelaksanaannya di lapangan? Atau mungkin anggarannya habis untuk proyek-proyek yang kurang efektif? Kalau kita lihat ke belakang, anggaran yang besar nggak selalu berbanding lurus dengan hasil yang diharapkan. Percuma kalau kita punya dana segunung, tapi nggak dipakai dengan benar dan tepat sasaran. Dan apakah ini salah satu bentuk pemborosan APBN? Mungkin saja. Sobat RJ semuanya, inilah saatnya kita melek dan kritis. Jangan pernah diem ketika ada ketidakadilan, karena yang pasti dirugikan ya kita sendiri, bukan mereka-mereka para buzzer, bukan mereka-mereka para penjilat yang selalu ngomong Indonesia baik-baik saja. Kita pun dituntut untuk bisa lebih kritis lagi. Kalau kita nggak kritis, kebijakan-kebijakan yang nggak sinkron ini bakal terus akan terjadi. Dan yang lebih penting, kita harus tanya ke penguasa, buat apa coba anggaran besar kalau hasilnya nggak sejalan? Ingat ya, jangan tanya ke para penjilatnya, karena pasti jawabannya anak abah sakit hati. Di sini mereka nggak akan ngerti. Yang mereka tahu cuma bagaimana cebokin para bos-bosnya. Mereka lah jongos sejati alias londo ireng di masa kolonial, lebih berpihak ke penguasa daripada masyarakat miskin. Dan ini bukan cuma soal anggaran, tapi ini juga tentang masa depan pangan kita. Kita nggak mau kan Indonesia menjadi negara yang terus-terusan tergantung sama impor pangan? Kalau terus begini, harga pangan bisa semakin tidak stabil. Dan siapa coba yang bakal paling kena dampaknya? Yang jelas bukan para buzzer-buzzer bayaran,
ataupun para penjilat kekuasaan. Kitalah rakyat jelata ini yang pasti kena dampaknya. Salam perjuangan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.